Sidang perdata kasus perbuatan melawan hukum yang menahbiskan Jessica Iskandar dan Vincent Farhang sebagai tergugat 1 dan 2 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Meski Jeddah dan Vincent tidak hadir, demikian pula Stefanus Budianto alias Steven sebagai penggugat, sejumlah fakta mengejutkan terungkap dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat 1 dan 2 itu. Di luar dugaan, kubu Jeddah yang sempat sesumbar akan menghadirkan 3 orang saksi, justru batal menghadirkan saksi, meski majelis hakim sudah memberikan waktu 2 minggu untuk mempersiapkan kehadiran para saksi. Mengapa pihak Jeddah dan Vincent kesulitan menghadirkan saksi? Apakah karena kontrak bisnis rental mobil antara pihak Jeddah dengan Steven tidak mengikat atau tidak punya kekuatan hitam di atas putih? Dari kami sebagai penggugat cukup Sidang hari ini memberikan kesempatan kepada kami selaku tergugat 1, tergugat 2 atas nama klien kami Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent. Kami mengajukan bukti yang sebelumnya pending kita ajukan dan tadi masalah saksi kita tidak menghadirkan saksi. Yang kita harapkan tergugat 1 dan tergugat 2 itu hadir, ternyata mereka tidak seperti apa yang mereka katakan dan janjikan di depan persidangan 2 minggu yang lalu terkait saksi. Nah, di sini tadinya kami berpikir dan berharap tergugat 1 dan tergugat 2 membantah atau menyanggah dengan cara yaitu menghadirkan para saksi yang memang sudah dijanjikan ada 3 orang dari pihak tergugat 1 dan tergugat 2. Ada bukti pending dari kita. Jadi bukti pending itu artinya ada bukti yang tersisa yang belum rampung di minggu lalu pada saat pembuktian. Nah, kita susulkan untuk disempurnakan. Artinya alat bukti yang sudah kita ajukan semua sudah diterima oleh majelis hakim. Baik sebagian ada yang dari aslinya, sebagian ada yang dari kopi. Kegagalan pihak Jeddah menghadirkan saksi membuat pihak Steven optimis bakal memenangkan gugatan. Jika Steven menang, Jeddah terancam bangkrut karena harus membayar kerugian material yang dituntut Steven sebesar 50 miliar. Di sisi lain, jika gugatan Steven ditolak, maka Jeddah yang mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik bakal mendapatkan ganti rugi sebesar 60 miliar sesuai nilai gugatan yang diajukannya. Seperti diketahui, gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang diajukan tergugat dalam kasus perdata yang tengah disidangkan bisa menjadi berkah bagi Jeddah dan Vincent selaku tergugat 1 dan 2, tapi bisa pula menjadi bumerang bagi 2 sejoli itu. Lalu benarkah menjelang sidang beragendakan kesimpulan pekan depan yang biasanya menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara, Jeddah mengalami depresi? Banyak sih dampaknya, sempat stres, sempat sakit, berkali-kali jatuh bangun, bolak-balik. Jadi itu benar-benar drop, rasanya lebih parah dari baby blues. Enggak sih, yang pasti dari klien saya atas nama Bu Jessica Iskandar dan juga Pak Vincent tetap optimis kita, kan begitu kan? Bahwa apa yang sudah menjadi upaya hukumnya dia pasti akan membuahkan hasil dan kita tetap optimis di situ. Gitu. Tapi kita kan nggak mau mendahului dulu mengira-ngira putusan hakim seperti apa. Karena putusan nanti kan setelah kesimpulan. Oh iya pasti. Itulah yang menjadi poin-poin tuntutan balik kita juga dalam gugatan rekonvensi kemarin gitu, dalam gugatan balik. Karena bagaimanapun ya dengan dia menyediakan waktu, ada energi, ada biaya juga pastinya. Dan itu kan nanti biar menjadi pertimbangan majelis hakim ya. Dengan ini kami malah bukan merasa terbuang waktu kami, tapi kami malah tambah meyakinkan bahwa gugatan kami yang kami masukkan itu dari pihak majelis hakim nantinya akan memutuskan daripada apa yang kita harapkan. Optimis sekali hari ini, sangat-sangat optimis. 8 bulan berseteru di ranah hukum, Jeddah dan Vincent kewalahan menghadapi kuatnya manuver hukum yang dilancarkan kubu Steven. Steven yang berada di luar negeri seolah tak tersentuh oleh penegak keadilan karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan yang bikin Jeddah dan Vincent geram sekaligus sedih, pihak Polda Metro Jaya juga belum mampu menghadirkan Steven sebagai terlapor terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkannya pada Juni 2022 lalu. Jadi kami juga meyakinkan bahwa laporan mereka di Polda Metro Jaya itu memang mereka tidak siap artinya. Baik itu saksi pelapor ataupun saksi-saksi lain yang mendukung
daripada dalil yang mereka buat di Polda Metro Jaya. Kalau memang meyakini ya kan dianya tidak bersalah atau dianya ada hak-haknya dia juga yang dapat disampaikan, apalagi ada panggilan kepolisian kan begitu. Ini juga sudah dalam tahap penyidikan demi kepastian hukum. Namun benarkah kubu Steven sempat menawarkan mediasi di luar negeri namun ditolak mentah-mentah oleh Jeddah dan Steven? Mengapa Steven lebih rela merogoh kocek untuk biaya akomodasi Jeddah dan Vincent ke luar negeri ketimbang melakukan mediasi di Indonesia? Seperti yang kita bilang, Pak Steven memang kendalanya dia di luar negeri, memang dia posisinya bekerja. Sebagai seorang pengusaha kan dia tidak bisa menghindar daripada kegiatan ataupun aktivitas bisnisnya. Dari awal persidangan ini berjalan atau dari awal laporan mereka di Polda Metro, kami selalu membuka ruang untuk diselesaikan secara musyawarah. Kalau mereka membuka ruang itu, kami akan dengan pintu terbuka. Kan dari waktu pada saat sidang mediasi, kami juga dari awal sudah memberikan kesempatan. Kalau memang mereka mau dimediasi, mau keluar negeri, kami siap fasilitasi. Tapi kan sampai sekarang pihak daripada T1, T2 tidak mau mengakomodir keinginan baik kami untuk menemu dengan klien kami, prinsipal kami. Ya karena dari tiket kita siapin, akomodasi kita siapin, itu yang kami sangat sayangkan. Namanya penawaran itu kan tanpa ada hal yang nyata juga sia-sia kan begitu. Kalau dari kita kan begitu. Bentuk itikat baik, iya. Kalau dengan itikat baik, pelaksanaannya jelas, barangnya ada untuk pengembalian terhadap klien kami, ya it's okay. Kita juga membuka kok pintu damai atau apapun itu. Masih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin siang sedianya digelar sidang beragendakan mediasi antara ayah Taki Malik, Mansyardin Malik sebagai penggugat, lawan Aji Barka sebagai tergugat 1, dan PT Berkas sebagai tergugat 2. Sayangnya, kasus perbuatan melawan hukum yang dilayangkan Mansyardin Malik dengan nilai gugatan material sebesar 1,2 miliar itu batal digelar karena ketidakhadiran pihak penggugat. Tak heran kubu Aji Barka merasa kesal lantaran kubu Mansyardin terkesan mengulur-ulur waktu. Lalu benarkah kubu Mansyardin merasa belum siap mengajukan draft perdamaian dengan mantan rekan bisnisnya itu? Untuk hari ini sidang pertama saya mewakili dari klien kami dari Aji Barka. Kebetulan kantornya Pak Sunan Kalijaga pun yang pegang ya. Jadi agenda pertama harusnya ketika penggugat, selaku penggugat itu harusnya aktif, harusnya dia hadir, harusnya itu mediasi. Tadi saya sudah melakukan sidang ya, maka agendanya ditunda nanti tanggal 15 bulan 3 ya, itu akan dibuka kembali untuk memanggil ada yang belum hadir. Gara-gara bisnis saffron, Mansyardin Malik kembali harus berurusan dengan hukum. Kasus pecah kongsi yang berbuntut laporan penipuan dan penggelapan yang dilayangkan Aji Barka ke Polres Jakarta Selatan disambut dengan laporan balik oleh Mansyardin Malik. Tidak tanggung-tanggung karena merasa nama baiknya dicemarkan, Mansyardin juga menggugat Aji Barka secara perdata. Lalu benarkah bisnis saffron yang berujung kasus hukum itu juga menyeret Taki Malik lantaran mantan menantu pengacara Sunan Kalijaga itu ikut memasarkan saffron? Ini kan bisnis sudah lama gitu. Kita menjalin bisnis ini sama beliau ini tergugat ini udah lama dari tahun 2019. Ya kan? Sekarang udah 2023, 24 tahun itu. Dan itu sudah barang diambil itu berapa? Udah 41 kilo yang terjual, 41.000 gram yang terjual ya. Berarti ini kan bukan hanya sekonyong-konyong gitu ya. Nah jadi istilahnya kita kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam ya, kita baik ya, kalau memang mau dibaik ya kita baik. Ketika sidang hari ini harapan kami itu turut tergugat hadir, penggugat hadir, jadi bisa ketemu semua kan, bisa ketemu semua, bisa jelas ada jalan keluarnya apa gitu kan. Ada kerugian dari penggugat, tolong buktikan. Ada kerugian dari kami akan buktikan juga.
Sementara itu, di Polres Jakarta Selatan, drama prank laporan KDRT yang dibesut aktor dan YouTuber Baim Wong masih terus berlanjut. Prabowo Febrianto selaku pelapor dibuat geram oleh isu miring yang menyebut dirinya berdamai dengan Baim demi cuan hingga berujung pencabutan laporan. Prabowo Febrianto menegaskan isu miring yang mempengaruhi opini publik itu tidak benar dan merugikan nama baiknya. Itu sebabnya kemarin siang, Prabowo menegaskan bahwa laporannya sudah naik ke tingkat sidik dan dalam waktu dekat, Baim Wong dan Paula Verhoeven istrinya bakal ditetapkan sebagai tersangka. Mengapa Prabowo yakin Baim dan Paula bakal menjadi tersangka? Apakah ia mendapatkan bocoran dari tim penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya? Momen ini yang kita tunggu, bagaimana kita sebelumnya sudah menyampaikan akan adanya pemanggilan untuk Baim dan juga pemanggilan untuk Paula. Dan puji Tuhan itu sudah terlaksana dan kita sudah mendapatkan report yang sangat jelas, yang sangat konkret sekali. Jadi minimal 2 alat bukti itu sudah terpenuhi sebenarnya. Ini menunggu momen saja, walaupun sebenarnya kita tadi sempat diskusi juga, ini harusnya udah dari bulan Oktober ya. Dari Oktober ini sudah masuk Februari, harusnya secepatnya akan ditetapkan sebagai tersangka dan alhasil kita sudah mendengar informasi report bahwa itu akan waktu dekat akan ditetapkan menjadi tersangka. Dari kemarin saya terus menanyakan kepada penyidik, ini kasus gimana? Kenapa digantung kata saya kan? Kenapa saya bilang begitu? Ya kita sama-sama lihat 220 KUHP ya dengan ya yang baru-baru terjadi di Jawa Barat kemarin itu orang biasa masyarakat sipil tetapi tidak sampai 1 bulan langsung dijadikan tersangka. Betul. Terus apa bedanya sama Baim? Setahu saya Baim juga masyarakat sipil gitu loh, bukan orang pejabat dan lain-lain gitu kan. Nah, singkat ceritanya kita datang hari ini mengkonfirmasi gimana perkembangan, itulah kita mendapatkan hasil yang alhamdulillah sangat baik menurut kita. Dan juga ini menjawab semua pertanyaan orang apakah Bang damai dan lain-lain. Sampai saat ini kita tetap pada komitmen kita tidak berdamai dan kalau bicara bocoran, kalau bocoran itu kemungkinan dalam 1 minggu ke depan seperti itu. Tinggal lagi proses bahasa penyidikannya itu tadi penyiapan berkas ya dan rilis untuk dijadikan atau disampaikan ke publik. Untuk sementara kasus yang dilaporkan masih proses. Ya, jadi hari ini kita kedatangan dari saksi yang memang sudah diundang oleh penyidik, lanjut sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Gitu. Jadi statusnya masih? Untuk sementara ini status masih terlapor. Dalam konten YouTube-nya, Baim Wong sempat menyatakan bahwa mediasi antara dirinya dengan terlapor dalam hal ini Prabowo Febrianto berakhir dengan perdamaian. Saat itu Baim juga mengatakan bahwa laporan atas prank KDRT itu bakal dicabut. Namun kenyataannya Baim dituding halu oleh sebagian netizen dan seteru hukumnya. Konten laporan prank KDRT yang dibesut Baim dan Paula untuk mengimbangi keviralan kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu dikecam oleh sejumlah kalangan. Baim Wong dituding mempermainkan aparat kepolisian dan melecehkan kaum perempuan karena menjadikan kasus KDRT sebagai bahan olok-olok. Tadi sebenarnya video saya untuk minta maaf ke polsek yang kita datangin. Saya minta maaf. Kalau melibatkan mereka dan kenapa kita post dan kenapa kita juga melakukan semua itu yang tadi kita tidak terpikir akan terjadi seperti ini. Dan ternyata banyak sekali pihak yang dirugikan, salah satunya institusi pemerintah, polisian. Dan akhirnya saya tahu saya salah, makanya tadi saya datang, saya minta maaf secara langsung. Semoga mereka tidak disalahkan karena salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya. Tim juga saya minta maaf dan juga pada korban-korban KDRT saya juga minta maaf. Untuk mediasi sebenarnya ada bahasa untuk ketemu atau bermediasi ya, tetapi dalam hal ini yang kita lihat dari terlapor ya sepertinya ingin fight di ranah hukum. Jadi kita pun menutup untuk ketemu ataupun mediasi seperti itu.
karena kita komit ya di awal bagaimanapun ini buktinya sudah sangat cukup. Jadi bukan masalah mengenai mau atau tidak perdamaian, tapi ini masalah komitmen ya untuk kebenaran hukum yang tadi kami sampaikan, bahwa yang salah ya tetap salah dan ke depan menjadi pembelajaran yang berharga untuk di masyarakat, terkhusus untuk para konten kreator. Isu pencabutan laporan prank KDRT memang mencuatkan kabar miring tentang upaya penegakan keadilan di negeri ini. Baim sempat dituding menyuap aparat kepolisian agar lolos dari kasus hukum. Jika terbukti bersalah melanggar pasal 220 KUHP tentang laporan pidana palsu, Baim dan Paula bisa diganjar hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Kalau kita bicara unsur, pasal, bukti apa lagi yang kurang? Menurut saya sudah sangat cukup begitu. Makanya saya memberitahu bocoran ini agar sama-sama kita kawal. Jangan hanya membocorkan info ini ke saya dan Bang Rosma, tetapi semua orang harus tahu perkembangan kasus ini. Ya, untuk sementara ini proses. Jadi kita tunggu saja, proses masih berlanjut ya. Semua sudah dikumpulkan oleh penyidik, baik barang bukti kemudian juga saksi-saksi yang melihat atau mendengar kejadian yang sudah dilaporkan.